kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kemudian kita meninggal, kelak di akhirat diperintahkan lagi untuk baca dan tingkatkan. Sukses dengan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه، جعلنا من سابق الخيرات أو مقتصدي، نعوذ من ظلم لنفس مفسدي. ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. ده النظم في التجويد للتدارس، نظمته بلغة الإندونيسي، إعانة على المريد المبتدي للحفظ والفهم الأساس المهتدي. أرجو من الله القبول والثواب، وجنب الأخطاء وألهم الصواب. لا تنساني الدعوة بالخير الوافر، على العيش بالقرآن الهادي المستنير. Nazam ini dari buku tajwid pintar yang disusun oleh Ustadzuna Fajar, yang bersumber dari 3 kitab mudah, Jazari, Salsabili, Syafi dan Tuhfah. Nazam ini berbahasa Indonesia agar belajar mudah, riang gembira. Semoga kita belajar tulus ikhlas, tetap semangat tanpa ada rasa malas. Mabadi' asyarah. Permulaan ilmu itu ada 10, dipelajari agar kuat dan teguh. Kita ambil dari himpunan Syekh Sabban, lalu diterapkan dalam tajwid Quran. Definisi pokok pembahasan ilmu, faidah sandaran fadilah ya ilmu, pencetus nama dan sumber yang diambil, hukum mempelajarinya dan masail. Definisi tajwid secara bahasa, tahsin memperbaiki itu maknanya. Secara istilah mengucapkan huruf sesuai makhrajnya yang sudah ma'ruf, memberikan haknya yang sudah melekat, serta mustahaknya yang tidak terikat. Pokok pembahasan dalam ilmu tajwid hanya khusus kata-kata Quran Majid. Faidahnya agar kita jaga lisan dari kesalahan membaca Al-Quran, hubungannya dengan ilmu yang lainnya. Salah satu ilmu syariat yang mulia,
Ilmu ini berkedudukan yang tinggi karena mempelajari kalam ilahi. Pencetusnya ahli tajwid dan qiraat, dari masa ke masa selalu berkhidmat. Tajwid adalah nama satu-satunya sampai tak terdengar nama yang lainnya. Sumber yang diambil cara baca Nabi, lalu sahabatnya dan para tabi'i. Mata rantai bacaan selalu terjaga dari lisan ke lisan para ulama, diturunkan dengan sanad yang bersambung dari Nabi sampai kita yang terhubung. Hukum mempelajari kaidah tajwid cukup bagi yang mampu sebagai murid. Namun hukum membaca baik dan benar wajib bagi muslim mukallaf yang sadar. Masailnya adalah hal-hal yang rinci, praktek membacanya yang sudah teruji. Itulah semua mabadi ilmunya, pahamilah dan hafalkan semuanya. Makharijul huruf. Makhraj huruf dibagi menjadi dua, ada yang umum dan ada yang rincinya. Umumnya al-jauf, al-halqu, al-lisan, syafatani, khayshum, 5 berurutan. Makhraj secara rinci ada 17 berdasarkan pendapat yang mayoritas dari Al-Khalil serta Ibnul Jazari. Semoga Allah senantiasa merahmati. Makhraj al-jauf ada 3 hurufnya, yaitu huruf mad, alif, waw dan ya. Al-halqu tenggorokan dibagi 3, bawah, tengah serta bagian atasnya. Masing-masing 2 sesuai urutan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Selalu latihan. Makhraj lisan dibagi menjadi 4, ucapkanlah semuanya dengan tepat. Pangkal lisan, tengah lisan, tepinya, ujungnya ada 4 bagiannya. Bagian pangkal qaf dan kaf hurufnya, bagian tengahnya jim, shin dan ya. Tepi lisan dot, sisi geraham atas kiri kanan atau keduanya pantas. Lalu lam tepi lisan sampai penghujung, tempelkanlah ke langit-langit yang ujung. Ujung lisan dengan langit-langit atas, hurufnya nun dan ra, perhatikan batas. Ujungnya dengan tumbuhnya gigi seri, hurufnya tak, dal, to, jangan sampai lari. Ujung lisan letakkan di gusi bawah, hurufnya zai, sin, sad, gigi seri bawah. Bagian akhir ta, zal, dha. Ujung lisan dengan gigi seri atas lisan keluarkan. Asyafatani artinya 2 bibir, ucapkan semua dengan lebih mahir. Hurufnya ba dan mim, bibir bertemu, waw terbuka bulat, fa gigi serimu.
Al-khayshum itu rongga hidung, maknanya hurufnya dua, tak ada yang lainnya, yaitu huruf mim dan nun yang berdengung. Ucapkan semua huruf tanpa harus bingung. Sifatul hurufi. Sifat-sifat huruf ada 17, 10 berlawan dan 7 berlepas. Jahrun jelas berlawanan dengan hamsun, rakhawah lemah berlawanan syadidun. Ismat artinya diam, lawannya idlak. Infitah terbuka, lawannya idlak. Isti'la ucapkan huruf dengan tebal, lawan dari menurun sifat istifal. Hamsun itu fahathahu syakhsun sakat, syiddah hurufnya ajid, qatin bakat. Isti'la khussadaqtin kid hurufnya, idlak firra min lubbin itu hurufnya. Saddaq ta'dha itbaq artinya tertutup. Sifat tawassut lin Umar sudah cukup. Berikutnya sifat yang tidak berlawan, lebih mudah diingat dan dihafalkan. Sofir layin, inhiraf dan qalqala, tafashi takrir dan dot istitala. Qalqalah pantulan qutbu jadiinnya, sofir siul zaisin sad huruf-hurufnya. Layin luna ya dan waw layinatani, inhiraf lam ra dan shin itu tafashi. Itulah semua sifat yang 17 ditambah sifat bainiyah 18. Setiap huruf sekurangnya 5 sifat, tidak pula lebih dari 7 sifat. Huruf bersifat 5 ada 18, yang bersifat 6 ada 12. Sifat terbanyak dimiliki oleh ra, sifat terkuat dimiliki oleh ta. Sifat terlemah terdapat fahathahu, tidak kuat tidak lemah, idlak ismatuhu. Qalqalah. Qalqalah adalah pantulan suaranya pada huruf sukun, lemah harokatnya. Kita ambil pendapat yang paling mudah, bahwa harokatnya lebih dekat fathah. Qalqalah itu ada 3 tingkatan, surah wusta, kubra yang jadi pedoman, surah tengah kata, kubra yang bertasydid, saat waqaf wusta yang tak ada tasydid. Hal tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu tebal cara membacanya, tarqiq itu tipis cara membacanya. Huruf hijaiyah 3 bagiannya, jika dilihat tafkhim serta tarqiqnya. Ada huruf yang selalu dibaca tebal, huruf isti'la yang telah kamu hafal. Huruf terkadang tebal dan tipisnya tergantung huruf yang ada bersamanya. Ada pula yang selalu dibaca tarqiq, yaitu istifal bukan lam ra sadiq. Ra dibaca tebal ada 8 tempat, termasuk yang 4 setelah yang 4. Tafkhim jika baris fathah atau dhammah dibaca tarqiq jika berbaris kasrah. Tafkhim itu ada 3 tingkatannya, fathah, dhammah, kasrah, bukan yang sukunnya. Hukum nun sukun dan tanwin.
Hukum nun sukun dan tanwin ada 4. Sebelum dirinci hanya secara singkat, yaitu izhar, idgham dan juga iqlab. Ikhfa hakiki yang harus dijawab. Pertama, izhar halqi jika nun sukun bertemu huruf halqi 6 tersusun dibaca dengan jelas tanpa ditahan. Hati-hati jangan sampai disaktahkan. Kedua, idgham ada 2 jumlahnya, bi gunnah dan bi ghairi gunnah namanya. Bi gunnah nun sukun berjumpa yanmu, bila gunnah nun sukun lam ra bertemu. Ada pula yang izhar wajib namanya seperti idgham bi gunnah luarnya. Contohnya qinwan, sinwan, bunyan dunya, bukan qiwan, siwan, buya duya. Ketiga, iqlab hurufnya hanya 1. Ba sebelumnya nun sukun bertemu, membalikkan bunyi nun sukun jadi mim. Jangan sampai menyalahkan dan mengklaim. Kedua, bibir bertemu dengan ringan tanpa harus ditekan berlebihan. Jangan pula terbuka disebut furjah. Ucapkanlah dengan ringan serta mudah. Keempat, ikhfa hakiki hukumnya nun sukun bertemu 15 hurufnya. Sifta sana kam jada syakhsun qad sama, dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Membacanya antara idgham dan izhar, panjangkanlah suaranya sesuai kadar. Jangan dibaca ing, ang, ung semuanya. Sesuaikan huruf ikhfa setelahnya. Gunnah. Gunnah adalah suara yang berdengung yang keluar dari pangkal rongga hidung. Dibaca dengan memanjangkan suara. Ambillah dari lisan para ahlinya. Panjangnya sesuai tempo bacaannya dan juga sesuai 5 tingkatannya. Musyaddad, mudgham dan juga mukhfanya. Lalu mudhar, mutaharrik tingkat terendahnya. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3 jumlahnya. Bertemu hijaiyah selain alifnya, yaitu ikhfa, idgham dan juga izhar. Syafawi makhraj dari bibir keluar. Pertama, ikhfa syafawi, ba hurufnya serupa iqlab yang lalu bacaannya. Kedua, idgham mimi jika mim sukun bertemu mim mithlan shaghir yang terhimpun. Ketiga, izhar syafawi mim sakinah bertemu selain ba dan mim sudah. Membacanya dengan jelas tanpa panjang. Terutama waw dan fa haruslah terang. Karena makhrajnya berdekatan dengan mim. Pelajar pemula salah praktek dan taklim. Itulah semua hukum bacaannya. Terapkan dan ambillah dari ahlinya. Hukum alif lam ta'rif.
Hukum lam al ada dua bacaannya, idhar dan idgham, tak ada yang lainnya. Huruf qamariyah ada 14, marilah kita bacakan dengan jelas. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, idgham syamsiyah juga perlu tahu. Tibtum masil ruhman tafus difdani amda su'adhannin zur syarifan lil karam. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain. Hukum mutamathilain ada 3, tergantung shaghir, kabir serta mutlaknya. Shaghir jumpa 2 huruf yang sama, pertama sukun dan berbaris kedua. Kabir keduanya huruf yang berbaris mutlak, kebalikan dari shaghir persis. Shaghir yuwajjihhu, kabir fihi huda mutlak, wa atmamtum qasasna. Mutaqaribain 2 huruf yang berjumpa, berdekatan makhraj dan sifat-sifatnya. Shaghir hukumnya ada yang diidghamkan, ada pula yang wajib kita idharkan. Contohnya jaa alam nakhluqkum, kabir dan mutlak wajib idhar, berhukum mutajanisain 2 huruf berjumpa, makhraj sama dan sifatnya yang berbeda. Atau 2 huruf sifat yang sama namun beda makhraj, kebalikannya. Contohnya fasfah anhum, makhraj yang sama, sedangkan mimma'in sifat yang sama. Ada 5 huruf wajib diidghamkan, ba, tha, dha, dal, zal. Contoh diperhatikan, irkam ma'ana yalhadh qad tabayyana, idh zalamtum athqalat da'awallaha. Hal mad. Mad itu artinya memanjangkan suara pada sukun huruf mad alif waw ya. Alif sukun sebelumnya baris fathah, waw sukun dhammah, ya sukun baris kasrah. Panjangkanlah 2 harakat suaranya, begitupun dengan mad yang semisalnya, seperti tamkin, mad iwad, silah surah, begitupun awal surat hayyun tahura. Lalu mad far'i ada 2 sebabnya, baik karena hamzah atau yang sukunnya. Hamzah badal muttasil munfasil silah, sukun arid lazim, dan juga layinlah. Mad badal panjangkanlah 2 harakat sebagaimana mad tabi'i yang lewat riwayat Hafs dari Asim al-Kufi, bukan Warash dari Nafi' al-Madani. Mad lain arid li sukun panjangnya 2, 4, 6 tergantung temponya. Mad wajib muttasil jaiz munfasil 4, 5 harakat atau yang detail. Muttasil hamzahnya berada di akhir 6 harakat bagi qari yang mahir. Munfasil sama dengan 2 lainnya, silah tawilah dan ta'zim sebutannya.
Mad lazim itu dua macam dibagi, ada yang kalimi, ada juga harfi, masing-masing mustaqal dan mukhaffaf. Semuanya empat, jangan sampai khilaf. Muthaqqal itu mad bertemu yang tasydid, mukhaffaf bertemu yang sukun, hai murid. Harfi itu semuanya awal surat, hurufnya 8 sebuah kalimat, yaitu kam asal naqas hurufnya 6 harokat, ain ada pilihannya. Adapun lazim mustaqal kalimi, al-haqqah dan atuhajunni. Contoh mukhaffaf kalimi hanya satu, al-ana tashil isba' yang nomor 1. Begitu juga farqi isba' dan tashil. Tekunilah semua, niscaya dapat hasil. Hal waqaf dan ibtida. Waqaf adalah menghentikan bacaan, ibtida adalah memulai bacaan. Berhenti memulai dengan ambil napas, berbeda dengan saktah tanpa bernafas. Menghentikan bacaan atas pilihan, bukan terpaksa belajar mengumpulkan. Waqaf dan ibtida sesuai maknanya, belakangan ahlinya membuat tanda. Waqaf itu semuanya ada 7, teruslah berusaha tanpa mengeluh. Waqaf lazim, waqaf tam dan waqaf kafi, waqaf hasan ta'anuq qabih hindari. Waqaf lazim wajib, hentikan bacaan, akan rusak makna jika dilanjutkan. Biasanya tanda mim kecil di atas, bukan tanda mim kecil iqlab yang lepas. Kedua, waqaf tam makna yang sempurna, berkaitan dengan makna sebelumnya. Tanda qila kecil ada di atasnya, melanjutkan boleh, hentikan utama. Ketiga, waqaf kafi, makna setara antara berhenti atau menyambungnya. Tandanya jim kecil berada di atas, biasa dibaca jaiz atau jawas. Keempat, waqaf hasan sebaiknya disambung dibandingkan menghentikannya. Ada tanda sila di atas katanya, sil aula adalah kepanjangannya. Kelima, waqaf ta'anuq titik 3, 2 tempat di antara satu kata. Jika berhenti satu, lanjut lainnya, jangan sampai berhenti dua-duanya. Keenam, waqaf qabih maknanya rusak. Jika berhenti makna akan berdampak. Biasa tertulislah kecil atasnya, agar tidak waqaf saat membacanya. Setiap mushaf berbeda tempatnya, tergantung ijtihad dan riwayatnya. Semua berdasar makna dipahami, untuk itu rajin-rajinlah mengkaji. Saktah wajibah ada 4 tempatnya, saktah jaizah ada 2 tempatnya. Wajib saktah wa qila man raqin,
Kalla bal rana Al-Kahfi dan Yasin. Sedangkan boleh atau tidak bersaktah yaitu Al-Haqqa, Al-Anfal, At-Taubah. Inilah bab tersulit bagi pemula, terutama dituntut pahami makna. Bacaan khusus riwayat Hafs. Riwayat Hafs juga ada qiraatnya, harus dibaca sesuai tuntunannya. Setidaknya memiliki 4 tempat: Hud, Yusuf, Fussilat, dan Al-Hujurat. Imalah kubra bismillahi majreha ismam malaka la tamanna. Tashil a'jamiyun surah Fussilat. Naqal bi'salismu dalam Al-Hujurat. Al-Khatimah. Wa tamma nazmuna bihamdillahi rabb, thumma salatu wassalamu thumma hab ala nabiyyina Muhammadin wa man tabi'a sunnatahu min aqbi zaman. Abyatuhu qafun wa fa'un fil adad, itmamuhu 'ishruna yawman fil amad. Tarikhuhu rabi' ashar min ashiri, ama ghumumika tazul min zairi. Waj'alhu rabbi khalisan lidhatika wa qa'idan bina ila jannatika. Asahu daiman bihi yantafi'u fi yaumi la malun wa la ibnun yanfa'u. Waghfir li walidayya ma qad fa'ala min sayyi'in ruhmaka ya rabbal ula. Warham di fadlin minka man 'allamana ya qari al-abyati qul amina.